Habis lihat cewek cantik kabur. Dasar Gatot Caster. Dia langsung Avatar of Guardian dong. Iya langsung hilang ya. Langsung terbang. Masalahnya ya, kenapa nggak ngobrol dulu bentar? Ngopi Apa kayak gitu ngedraft? ya. Ini, oh dia nungguin. Ceweknya cakep. Udah lihat cewek cakep dia terbang. Wah. Kayak edgy banget ya. Indo Pride bloodnya ini emang kental ternyata ya. Kental banget ya. Sama tadi partnerku itu memang medok banget ya. Iya. Medok banget. Terima kasih loh Kenapa? tadi. Oh iya. Salah nih ya, harusnya itu OG tadi itu ya. Enggak, bukan saya yang penting. Maksudnya terima kasih telah membawakan pas Rising Star luar biasa. Oh, Bukan gitu. menggantikan aku, emang kamu kok harusnya. Wah, sama-sama. Makasih loh. Enggak, lu jangan ikut-ikutan dong. Nah kan saya panelisnya. Oh iya benar. Oh iya bener juga. Ya kan dipuji, kenapa enggak kan? Iya, Kamu bener. selalu ada di hati saya kamu. Oke, Profesor. Jangan lupa, ini Suns, gila Suns sebagai mid laner utama dari Onyx yang memiliki top 5 DPM, damage per menit. Dengan 3.876 damage per menit menjadikan Suns menduduki posisi yang keempat dalam top DPM selama M4 World Championship. Wah, Dan walaupun kita tahu sendiri Suns harus turun ke lower bracket dan dikalahkan, ini tidak membuat Suns patah semangat hingga hari ini dan dengan tiket M5 yang sangat meyakinkan. malah membuat Suns menjadi lebih gila. Lebih gila Suns! Lebih gila Suns. Dan aku pengen vote dia nanti di tanggal 4 November. Oh pasti, kita semua Pasti. harus voting Harus. yang dari Indonesia dong. Betul. Tapi di best of 7 kali ini, babak grand final, di game pertama yang mungkin aku bisa bilang cukup didominasi sama Onyx ya Prof ya. Karena terlihat Geek ini pergerakannya semua dipatahkan. Kayak setiap jalan tuh ditutup, ada portalnya gitu loh. Iya gini, karena setup dari Onyx itu adalah pick off. Mereka akan memaksa tim fight terlebih dahulu sebelum atau pre dari turtle dan objektif. Pre objektif tuh mereka cari tapi nggak ketemu. Sementara Onyx kuat banget kalau tim fight berlima. Rafaela dengan Holy Healing-nya membuat semua pemain dari Onyx stay alive. Sustainnya kuat banget. Permainan grouping yang dibicarakan oleh Profesor KB, ini yang jadi kunci kemenangan untuk Onyx. Halo! Waduh. Selamat datang, Doyok. Doyok. Wah, impostor kita telah datang ya guys ya. Gini. Ini kalau Doyok udah datang dan kita tahu sendiri Doyok adalah ex dari Geek. Mafia. Ini dia, Yok. Era yang paling enak buat Geek Farm, Yok. Tunjukin, Ini Yok. eranya Geek Farm sekarang, Yok. Iya. Oke, Doyok, tunjukkan Yok. Kamu punya kemampuan ordal kan? Kan inget gak opening waktu itu? Opening season 11. Iya yang Oke, tapi kita bakal riset Ya. dan melihat ke di mana Onyx menjadi pencetak player berprestasi mau Cang. Iya, gak cuma pemain tapi ada staffnya juga, staff dari tim Onyx sendiri yang sempat berada di atas stage. Jadi ya membuat tentunya Onyx ini pencetak player berprestasi. Mungkin aku bisa bilang pencetak manusia berprestasi. Nah, aku udah sempat bilang kan, ini menarik nih untuk final upper bracket duluan. Betul. Ya kan? Karena mereka ketemu juga di final upper bracket. Dan aku mention di sana bahwa Geek menggunakan tombak Onyx juga, Nael. Dan kita tahu sendiri, profesionalisme dari Nael. Pertama kali main di MPL, lone loh untuk statusnya. Iya. Tapi dia membawa Geek Farm melangkah jauh banget daripada season yang ke-11 kemarin. Kalau aku melihat Baloiski yang mungkin menjadi Cinderella, the only Cinderella waktu di season yang 10. ke-10 dan 11. Tapi sekarang Cinderellanya udah punya cicerut-cicerut yang lainnya. Mereka punya cerita yang berbeda bisa dibilang. Benar. Cinderella story-nya akan lebih mantap. Kenapa? Mereka punya secret weapon. Marky yang bahkan sempat diragukan oleh seluruh fans Geek Farm dan bahkan seluruh streamer. Kali ini menjadi sebuah senjata yang paling tajam. Bahkan gak cuma itu, tapi mereka juga punya The Rising Star, Nail, Nile. kalau Profesor KB bilang itu adalah teori endless, Teori Endless Battle. Di mana Trisula biasanya tuh tajam di tengahnya saja. Dan jungle-nya itu dengan retribution-nya akan tajam ketika kanan dan kirinya seimbang. Wow. Inilah tugas Aboy dan juga Baleski untuk menyeimbangi juga bagaimana Suns dan Keyboy. Tidak seperti di game yang pertama, tapi game yang kedua akan kita mulai juga. Oke, lihat draftnya mereka akan sama. Mereka akan kunci Persis. the key atau the solution untuk para pasukan dari Geek Farm. Mereka bisa menghandle pergerakan Marky. Dengan apa?
dengan cara mereka melakukan pick off atau deny pick terhadap hero nyaman Marki. Tapi untuk posisi jungler, mereka kayaknya nggak mau berkutat dengan adanya Baxia. Mereka juga tidak mau berkutat dengan permasalahan Aboy dengan 2 hero utility-nya. Yap, melepas kembali Rafaela dan juga Valentina. Dan Valentina masih menjadi prioritas untuk Geek Farm. Apa tuh? Mikel, di mana Mikel? Di mana tadi dia? Di mana Mikel? Wow, walaupun dia tidak ada kali ini Itu sana tuh. tidak bisa mendukung tim idolanya. Terima kasih sportivitas yang dijunjung tinggi di MPL Indonesia. Kita tahu semuanya bersahabat. Betul. Wow, Cloud sekarang yang akan diamankan oleh Geek. Pick preventif. Yang tujuannya adalah agar tidak diambil langsung oleh cewek juga di arah second picknya. Dan membuat kali ini perubahan akan terjadi mulai dari kubu Onyx. Dengan pick yang ketiga yang masih sangat terbuka bebas. Ini akan menuju ke arah Iritel dengan tujuan memenangkan match up di early game. Dan juga burst damage serta lifesteal tinggi dengan khas Cloud di early game. Oke, dan kalau kita melihat Cloud dari Marki, kunci dari Geek Farm, ini justru malah membuat Geek Farm terlihat cukup seram di 3 pick pertama mereka. Halo Kak, cantik Halo. banget. Ini tadi yang Pengen godain ada sampingnya, halo aja jadi. Tapi ini Momo-chan, KB ingat gak aku bilang hero nyaman Marki? Mereka nggak mau kehilangannya lagi bro. Iya, makanya daripada nanti overthinking kayak Bruno-nya di ban, lalu Cloud-nya di ban, atau bahkan Iritel-nya di ban, lebih baik langsung amankan aja, pick preventif. Dan sekarang dengan Cloud yang muncul, aku lebih merasa bahwa memang akan ada lebih banyak hero-hero pengganggu untuk Marki itu sendiri. Terizla kali ini masih terbuka dan Boots bisa saja membawakan hal tersebut pada fase pick yang keempat. Tapi jangan pernah lupakan juga masih ada Edith yang kali ini terbuka dengan sangat bebasnya. Baloy bisa saja membawakan hal tersebut agar Cloud dari Marki tidak terganggu dengan kehadiran dari Onward dan juga Earthshatter-nya. dan Khalid bahkan ditutup begitu saja. Apakah memang potensi dari Terizla akan muncul? Gini, kalau ngomongin dari Khalid sama Luke yang ditutup, ini tandanya mereka tidak takut dengan crowd control. Tapi mereka lebih takut dengan burst damage. Mereka ingin menjaga pergerakan cewek untuk tidak di zoning out dengan damage. Tapi Dia ingat, lebih baik pakai Purify kali ini nampaknya. iya tapi jangan lupakan juga masih ada Yuzong. Nah itu. Power yang begitu luar biasa, jump in menuju ke arah belakang, Black Dragon Form yang nanti akan mengganggu Iritel. Oke. Dan memicu Purify mungkin. Bahkan sekarang tinggal diadu. Lu ambil Yusong, gua respon dengan export. Atau jangan-jangan exportnya yang bakal diamankan duluan. Atau Agar mungkin Terizla-nya tidak juga show up dari Itu dia. kubu Geek Farm. Jadi seakan-akan lagi-lagi Onyx akan memulai menjawab, mengadaptasi dari segi grafik mereka supaya ketika Geek Farm mempersiapkan planning mereka, ya dia tunggu itu. Onyx udah punya jawabannya. Dia tunggu itu, dia Tapi tunggu lagi-lagi, respon. rotasi dari Suns dan juga Keyboy akan lebih disupport dengan kehadiran dari Gorb. Tindakan preventif yang membuat Onyx tentunya mereka udah bisa memberikan jawaban mereka dari segi draft benefitnya. Semenjak draft pick ini, seakan-akan Geek Farm ini gak dikasih kecil sama sekali. Yeah. Board yang mungkin akan membawa Onyx bisa memberikan satu draft terakhir yang cukup fleksibel. Dan mungkin menjadi satu draft yang akan membawa Onyx Menuju ke arah Yuzong nggak mungkin dari Geek. menuju ke arah pick yang lebih mengejutkan. Oke. Aku lebih suka dia export sih, jujur Dari aja. Geek, Board sisi Geek. dengan Aku lebih suka. lini belakang yang begitu banyak tapi Pakito dan Ruby masih Oke. sama hanya 80% dari Geek Farm. Oke, kalau mereka ngomongin seperti ini akan respons yang cukup variatif sih Profesor KB. Karena melihat adanya Ruby di sana, mungkin Terizla bisa menjadi sebuah jawaban. Karena mereka akan membawa para pasukan dari sisi Onyx akan tertarik ke pasukan Geek Farm. Entah kenapa ekspor pun bagus menurutku karena poking damage ke Akai juga sangat-sangat kuat nanti di depan. Tapi mereka akan cukup berbahaya di laning phase-nya. itu dia rotasi adalah hal yang perlu diperhatikan juga bagi Onyx. Ketika Yuzong ada satu maybe. XP lane yang masih belum muncul. Yuzong melawan Pakito agak sangat menarik sekali untuk memperhatikan match up-nya. Tapi perlu diperhatikan juga belum ada cover yang begitu power untuk Terizla, menyentuh lini belakangnya. Sehingga Terizla adalah yang paling aman. menurut aku Terizla udah paling aman sih. Jujur ya, kalau ngomongin Terizla ini karena mungkin jawabannya dia ngerespon dari Ruby-nya sih. Benar. Mereka respon Ruby-nya di Mereka sana. respon Ruby-nya dan mereka cukup peka dengan poke damage dari Marki sendiri. Dan dengan jangan lupakan Cloud. juga dengan penalty zone, hal ini yang akan mengganggu Marki.
agar Blazing duetnya bisa terhentikan. Namun siapa sangka bahwa kali ini lagi-lagi kita harus melihat Pakito versus Terisla. Sehingga ini akan menjadi match up XP lane yang sangat-sangat mendebarkan. Wow, dengan dua approach yang sama di last pick dari Geek Farm membuktikan kalau mereka memang tidak gentar meskipun game pertama harus jatuh ke tangan Asang Raja Langit. Namun ingat mereka adalah The Kingslayer. Mereka menumbangkan Arakyu. Mereka juga sempat menumbangkan Bigetron kemarin. So ini adalah PR terakhir mereka. Kembali lagi gua masih benar-benar terpesona dengan seluruh produksi yang dimiliki oleh para kru MPL. Terima kasih banyak produksi di luar sana, tapi ini adalah game kedua. Mungkin bukan match point dan masih jauh, tapi ini adalah game mental. Karena membuktikan dengan kemenangan kali ini, Geek bisa balik dengan mental yang luar biasa atau bahkan Geek makin terperosok. So, MPL Grand Final minta tepuk tangannya! Game kedua yang masih panjang tentunya akan kita saksikan di babak Grand Final kita di Best of 7 Series. Geek Farm masih punya banyak sekali kesempatan, tapi apakah kesempatan itu akan dibuka oleh Onyx? Melihat sekarang pergerakannya Baloy udah nggak bakal ditahan lagi sama Kiboy. Malah Baloy yang akan lebih mengambil approach lebih agresif supaya Kiboy gak dapetin timing yang pas di early-nya. Ya, 3-man move. Bahkan kali ini bisa membuka potensi untuk mendapatkan Little Wonder secara gratis tanpa adanya retribution dari Geek Farm. Wow, Hal kondusif, ini guys. benar-benar membuat Geek Farm kayaknya ingin rotasi lebih cepat dibandingkan Onyx. Setup yang akan mereka ciptakan harusnya bakal lebih flawless untuk saat ini. Conclusive Blast tadi dipegang oleh Geek Farm sebanyak 2 pemain, B. Ya, Dan tujuannya dari tadi ya, dari game yang pertama agar Iya. bisa melakukan poking damage di early game. Namun lagi-lagi Holy Healing menjawab hal tersebut. Dan Aboy kayaknya sudah mulai terdeteksi, ini dia rotasi cepat ala Geek Farm. Dan Wilderness Blessing yang tidak mereka lupakan. bahkan sekarang aku melihat Baloy dan juga Aboy ini udah mulai jalan secara bersamaan nih. Kalau kita ngeliat di game pertama mungkin Baloy sempat terpisah dengan Aboy. Tapi sekarang kayaknya duo mid Geek Farm ini benar-benar menunjukkan taring mereka. Untung saja. Tadi bukan Sans yang termakan, tapi di balik sana Kiboy. Dia tidak berhasil untuk recall. Padahal dengan posisi saat ini, Kiboy harus recall dan dia harus set up di arah Turtle memecat. Untungnya dia nggak recall sih. Kalau misalnya memang nanti Aboy dan juga Baloy yang melakukan eksekusi ke arah cewek, takutnya tidak ada backup. Malah Kiboy justru mengambil langkah tersebut untuk menahan sedikit recall ya. Oke, agak berbeda untuk setup kali ini karena Nile sudah melakukan setup terlebih dahulu. Dan bahkan Aboy memiliki satu Mystic Gust. Damage yang diberikan akan lebih balance. Dan ini dia teamfight 4 lawan 4-nya. Oke, langsung ada Mystic Gust dikeluarkan Aboy. First squad bukan di tangan Aboy, tapi press forward dari Kairi. Membalaskan satu poin yang didapatkan oleh para pasukan dari Kickback Nile. Dapatkan Kiboy, penalty shot is coming up. Aduh, retribution terjadi, dapatkan Kairi. Masih mempertahankan retribution depan sana. Paulus akan coba dipaksa menggunakan flicker trigger disiplin kali ini tidak bisa lagi diselamatkan untuk dirinya. Mau tidak mau dibandingkan dia yang tumbang, ada baiknya flicker yang dia gunakan. Membuat satu turtle di tangan Geek Farm kembali nampaknya cukup sulit untuk game yang kedua. Sans benar-benar menutup kesempatan dari Aboy untuk mengeluarkan Mystic Gust-nya. Dipatahkan begitu saja dan Kairi menjawab dengan adanya follow up pressure word ke arah Aboy tadi, B. Dan targeting damage dari Luke mau nggak mau harus ke Sans. Karena kalau Sans-nya masih ada dalam teamfight, Geek Farm bakal kesulitan karena magic damage yang begitu banyak. Kairi jadi nggak ada yang pegangin. Heavy spin yang tadi sudah kita nantikan dari Nile pun tidak menjadi jawaban. Apresiasi support dari Kairi benar-benar on point dan memang hal itu yang dicari sama Onyx. Oke, udah tidak ada flicker, ini informasi yang sudah didapatkan. MO Vendetnya gagal, MO Vendet yang hampir saja bisa membuat Kairi tumbang dengan ada damage dari turret. Tapi lihat, dengan Marky yang masih menahan trigger disiplin terhadap Blazing Duet itu memang harus dilakukan. Tapi Nile offside bersama dengan Luke. Aboy is coming up, retribution di shot point. Masih ada heavy spin di belakang sana membuat seorang push kali ini terperangkap dan nampaknya Luke harus menjadi korban hukuman atas pergerakan Geek Farm mencuri purple buff dari Kairi. Hukuman yang sempat diberikan sama Onyx ternyata masih menghantui Geek Farm. Terlalu jauh sepertinya invasi jungle-nya sehingga tidak memperhitungkan rotasi yang dibawakan oleh Kiboy dan juga Boots tadi, Profesor. Oh, Indonesia caster versus Inggris caster. Oke, kita bakal melihat untuk game kedua kali ini, Profesor. Ya, fair enough kalau misalkan kita melihat untuk saat ini dengan talent prediction yang muncul tadi. Tapi kalau misalkan kita sedikit berkaca dengan Luke yang sudah benar-benar 2 kali ter-shutdown kali ini. Yang pertama rotasinya, yang kedua poin dari death-nya. Oh, blessing duet from Marky.
Tapi di sana cewek masih bisa bertahan dan Marky yang lipat headshot. Purify Gaming. Outplay akan terjadi dan bakal K-Boy. Save the day. Berhasil ter-outplay. Marky yang harus dapetin 1 poin kill atas cewek. Tapi lihat di sana K-Boy benar-benar menyelamatkan hari dari seorang cewek. Semahal itu pro flickernya. Semahal itu targetingnya. Lagi-lagi K-Boy membuat play dengan hero healer tapi Penalty zone from Fox membuat Kairi dengan retribution yang sangat baik mempertahankan Nail di depan sana. Saat tim fight kembali, langsung ada heavy crossbow round dari cewek memporak-porandakan Gifam. Backline mereka benar-benar dilumpuhkan dan seakan-akan Onyx memiliki sebuah template permainan dengan Ruby yang digunakan oleh sosok dari Baloyski. Cinderella sudah mulai kehilangan magicnya. Cinderella sudah hampir habis waktunya. Apakah Gifam mereka pelan-pelan bisa diruntuhkan oleh Onyx, Profesor? dan ini dia jawaban atas gerakan yang menurutku sangat berisiko sekali dari Geek Farm. Mereka tahu Marquis sempat ditumbangkan sesaat sebelum Turtle di area top lane. Tapi look, join ke area Turtle, bukan melakukan cut wave. Dan hal tersebut yang membuat Onyx kayaknya lebih percaya diri untuk melakukan teamfight 5 lawan 4, tapi kali ini cewek. Mystica, IMU, Purify Gaming masih menyelamatkan cewek. Blessing Red for nothing. Tapi para pasukan dari Geek Farm mereka mencoba melakukan respon di area top lane. Onyx ternyata tidak akan membiarkan seperti itu. Mereka akan coba memaksa teamfight kah? Karena kalau mereka memaksa teamfight ini agak cukup luar biasa kontradiktif dengan adanya permainan mereka yang mungkin bermain lebih sistematis, Profesor. Dan kalau kita lihat dari Nile-nya itu sendiri, dia belum mendapatkan heavy spin yang begitu mahal. Sejak awal kita melihat Turtle yang pertama, dan bahkan Turtle yang kedua. Sehingga membuat Kairi dengan mudahnya bisa mengamankan retribution. Untuk sekarang, setup mulai dibuahkan lagi oleh Baleski. Pick off yang mereka cari, dan ini dia team fight yang dipaksa. Oke, di depan sana masih ada K-Boy dan tidak mungkin bisa bertahan kah? Karena damage-nya tidak terlalu cukup. Energy arrow set for Kairi. Berhasil mendapatkan Baloyski bersama dengan heavy spin cewek. Kali ini dilepaskan karena damage dari Sastar lalu sakit. Nail terperangkap, masih ada sosok dari cewek yang membalaskan keadaan. Setidaknya para pasukan dari Onyx mereka tertumbangkan 1 orang. Dan Aboy udah nggak ada lagi jalan untuk pulang. Flickernya masih coba ditahan dan para pasukan dari Onyx tidak membiarkan sedikit pun chance untuk Aboy bisa pulang di sana. Luka is coming up. Double jab! Masih bisa dihindari. Lihat dikolongin begitu saja. Luka gagal melakukan outplay. Dan bahkan Luka termakan. Gagal outplay terjadi kali ini. Outplay dari Sans dan juga cewek ternyata membuat Luke tidak punya kesempatan yang besar, Profesor. Ini Itu satu-satunya kesempatan loh. iya, dan bahkan terpatahkan begitu saja dengan lagi-lagi rotasi yang kalah. Dan sekarang Retribution ketiga perfect Turtle untuk Kairi. Membuat Onyx jadi lebih snowballing, 5.000 gold difference di menit yang ke-7. Dan Nile mulai ketinggalan dari segi setupnya. Best first Turtle dari Nile kali ini sudah mulai terjawab oleh Kairi. Ini yang membuktikan bahwa Kairi dengan Retribution-nya masih sangat-sangat mengerikan. Dan ingat, Luke udah mulai mainin landing jauhnya. Berarti tim fight dari Geek Farm ini akan terus-terusan 4 lawan 5. Tapi menurutku ini udah mulai terlambat. Karena awalnya Marky kemakan. Kalau Marky nggak kemakan, Luke-nya ikut team fight, itu nggak akan jadi masalah. Tapi untuk sekarang, karena Marky-nya udah kemakan, Luke mencoba untuk memainkan lane jauh. Tapi sekarang posisinya, ini cewek dan juga K-Boy bakal nempel terus berdua di lane jauhnya. Ya, jadi mereka mempersiapkan asuransi ketika ada pick off gaming dari sana. Energy Eruption Luka. Damage-nya nggak bisa dipedong. Heavy spin dapetin double stun, tapi nampaknya tidak berarti. Boots is coming. Menuju ke depan, press forward yang belum dapetin 1 momen kill, tapi mereka diporak-porandakan. Dipaksa ada blazing red from Marky. Gagal mendapatkan apapun. Ditungguin oleh seorang Kairi. Tapi nampaknya para pasukan di Onyx too strong. Holy healing save the day Arcane. Holy healing dari sang K-Boy yang membuat Marky benar-benar sulit banget untuk menumbangkan pemain-pemain dari Onyx. 6.800 net worth yang dipegang di menit ke-8. Dan siapa sangka cewek langsung build karena Demon Hunter Sword. Wow. Dia udah mengingatkan kita bahwa ini adalah permainan front to back. Onyx ingin mematahkan bagaimana setup pick off dari Geek Farm. Karena terhitung dari game fact by Grab kita bahwa 595 Turtle dan 509 Lord sudah tersecure selama MPL Indonesia berjalan dan masih akan terus berlanjut. Sekarang di menit yang ke-9, cewek akan lebih percaya diri. Gak perlu bawa Wind of Nature. Dia punya Flask of Dionysus, dia punya Holy Healing.
dia akan bermain front to back lagi. Oke. Kalau seandainya setupnya kalah, makan hero-nya. Oke, Ini berarti tipikal seperti Baloy dan juga Nael bakal nangis. ini seperti storyline yang dibawakan oleh Momochan di early. Di pembukaan kita MPL Playoff. Percaya, karena Win of Nature itu adalah self-defense. Tapi dia tidak gunakan itu dan dia percaya dengan adanya Keyboy Momochan. Ya, dia percaya dengan cover yang ada dari pemain-pemain Onyx. Dia percaya bahwa Boots bisa menzoni pemain-pemain dari Geek Farm sehingga posisi dari cewek tidak bisa tersentuh oleh Geek Farm. Dan Lord yang kali ini tidak akan dikontes oleh Geek Farm jatuh ke tangan Onyx. Dan Luke tidak bisa berbuat banyak, Prof. Meskipun begitu, ini bukan pertama kalinya Geek Farm berada di posisi under kondisi. Jadi mereka mungkin nampaknya tidak terlalu harus takut dengan Lord yang pertama sekalipun. Dan ini dia ganking pick off yang dipaksa. Oh my god, Moose bakal coba di pick up. Happy birthday! All in telah terjadi. Moose dimakan, ditelan bulat-bulat Profesor dan juga Momochan. Menculik satu pemain, gak ngaruh. Yang penting dari Onyx mereka fokus terhadap objektif mereka. Turret di area mid akan menjadi kompensasi hilangnya Boots, Profesor. Dan itu dia, push Geek Farm yang sangat mematikan. Sehingga membuat teman-teman dari Onyx harus kehilangan satu punggawanya Boots. Di setup dari Lord yang sedang berjalan. Nggak di-clear Lordnya. Dan ini mereka harus bergandengan, Prof. Biar nyebrangin sungainya tidak bermasalah, Prof. Bener banget, 4 pemain harus berdempetan. Dan untuk saat ini, Lord masih bergerak. Namun Luke mencoba untuk memanfaatkan lane jauh. 4 lawan 4 teamfight di area bottom lane akan terjadi. Oke, tapi dibalik itu semua para pasukan dari Geek Farm mereka udah standby dengan semua utility yang mereka miliki. I'm offended sekali apakah heavy spin menuju seorang Keyboy atau tidak, tapi nampaknya terlalu offset Nael. Malah kali ini Nael yang terpocket damage-nya. I'm offended for nothing. Walaupun mereka tidak berhasil mendapatkan dari best turretnya, tapi kita berhasil mendapatkan dari view kamera sosok seorang Xie. Ya, tapi Kairi di sini tentunya lebih berfokus di bagaimana. Turret di area mid yang pecah, Luke. Tapi look, the best thing yang bisa dilakukan adalah coba mendapatkan turret Momochan. Walaupun harus ditukar dengan dirinya, nggak ada lagi yang bisa dia lakukan. Karena posisi dari Boots benar-benar udah melakukan cutting di area atas. Sehingga Luke bisa diculik di area midnya. Dan Terisla dari Boots sekarang justru yang akan memainkan landing jauh, Profesor. Sehingga membuat Geek Farm tidak akan nyaman dari 3 landingnya. Oh, Marky dia build ke arah correction side. Kali ini Win of Nature menurutku lebih bijak karena memang cewek ini damage-nya udah nggak bisa dibendung. Berarti mau nggak mau, Marky akan main lebih safe. Targetnya adalah Kairi dan juga Keyboy. Atau Boots bahkan dengan permainan front to back. Sama-sama mau main front to back berarti Cimomo. Betul, masalahnya front to back-nya itu akan sedikit sulit untuk pemain dari Geek Farm karena mereka akan tertinggal dari segi level yang dimana Marky udah level 12 tapi cewek unggul di level 15. Oke, kita lihat ini dia 35 detik sebelum adanya Lord yang selanjutnya. Pasti Geek Farm akan mencari celah untuk mendapatkan 1 point kill dan yang dicari adalah Boots. Tapi Boots punya cover yang begitu banyak, Keyboy dan juga Kairi. Oh my god. Kedua belah pihak mereka menggunakan retribution-nya. Tapi sayang sekali Profesor dan juga Momochan. Kali ini di tangan dari seorang Kairi. Melihat permainan dari Onyx yang cukup responsif dan bahkan lihat seluruh bush dibuka oleh pasukan Onyx untuk menghindari cewek yang ter-takedown secara tiba-tiba. Seberapa tinggi kepercayaan dari cewek kepada pemain-pemain dari Onyx, Keyboy? Dilepaskan begitu saja untuk membuka semua rumput. Informasi didapatkan cewek, mapnya begitu terang kecuali mungkin posisi dari Luke yang terlihat di posisi atas. Ini udah diketahui oleh pemain Onyx sendiri. Oke, gameplay 1-3-1 dari Geek Farm. Mereka berencana untuk melakukan split push dan itu dia yang dilakukan oleh Luke di area top lane. Dengan tujuan untuk mendistract teman-teman dari Onyx ketika ada di Lord. Ya, dan bahkan memaksa satu pemain dari Onyx ini harus pulang kah? Karena sepertinya teamfight-nya akan menjadi 4 lawan 5. Oke, tapi nampaknya di depan sana mereka memasang teamfight kembali menuju ke arah seorang Baloy yang dimakan dengan sangat enak. Sangat lezat. Karena tidak terlalu keras dan makan damage per second yang diberikan oleh cewek. Seperti kata Profesor KB akan ditelan dan benar-benar dihempaskan ke dalam lautan Land of Down. Tapi di balik itu semua, dengan adanya satu buah base turret jarak top lane, itu membuat space yang sangat mahal untuk Geek Farm. Dan mereka harus memanfaatkan semua yang dilakukan oleh Luke. Di depan sana Pinlanti Sound. Godlike dapatkan Blazing Red from Marky, nampaknya tidak berhasil. Luke mencoba untuk menembakkan cewek dan shutdown. Akhirnya terjadi. Tapi Nael dipukul mundur ke arah belakang dan bahkan coba tumbang. Kali ini tidak ada power of retribution from Geek Farm. Luke telah maksimal mencoba mendapatkan cewek. Tapi nampaknya Nael yang gak kuat menahan semua damage yang diberikan Onyx, Momochan. Tapi
pertukarannya jadi nggak adil karena Nile harus tumbang sehingga tidak akan ada kontes yang dilakukan oleh Geekfam, Profesor. Dan ini dia pemegang Retribution yang bertanggung jawab untuk Lordnya. Dan memang sangat sulit untuk engage ke depan karena tidak ada lagi damage dealer. By item aja di sini sangat-sangat under dari Nile itu sendiri. Hanya berdasarkan dari Blade Armor, gak punya Guardian Helmet. Beda sama Kairi, dia build ke arah Guardian Helmet. Agar dari segi regen HP dia bakal lebih sustain di area Lord. Dan teamfight kali ini akan menunggu cewek datang ke area 5 Tapi lawan nampaknya 5-nya. tanpa adanya cewek mereka juga berhasil mendapatkan satu point kill. Tidak ada inisiator di garis depan. Best turret masih dipecahkan. Di balik itu semua para pasukan dari Onyx mereka menunggu dengan ada minion yang bergerak. Tapi dengan adanya recall dari kedua belah tim, mereka nampaknya tahu split push akan cepat terjadi. Dari bottom lane, cewek akan mengejar karena Luke damage yang terlalu sakit dan nampaknya Luke kali ini mencoba dengan semaksimal mungkin. Lihat, guntingan belum terjadi tapi Luke yang sudah take down. Walaupun dengan metode gunting tadi udah mempersiapkan 2 back untuk Geekfam tidak bisa pulang ke dalam base-nya. Di mana Hunter Sword yang sudah dipersiapkan cewek ternyata membuktikan bahwa Luke mampu untuk ditumbangkan dengan cukup mudah, tapi Windtalker baru aja selesai untuk cewek, Profesor. Iya, ini untuk mengejar Luke-nya juga dengan movement speed dan attack speed yang jauh lebih tinggi. Dan jangan lupakan efek Typhoon yang akan membuat damage tambahan dalam bentuk magic hybridnya bakal membuat cewek makin lebih mengerikan. Dan ini dia, team fight lagi Buset. dipaksa di area bottom lane. Damage yang benar-benar mengagetkan harusnya. Membuat para pasukan dari Onyx mereka berhasil mendapatkan best dari arah bottom lane. Dan bahkan bukan hanya dari Geekfam yang kaget dengan damage dari cewek. Onyx juga nampaknya udah mulai harus respect sih nama damage-nya Aboy. Bahkan ini udah mulai mengerikan sebenarnya untuk Onyx. Kalau mereka drag game ini terlalu jauh, Profesor. Ingat, Geekfam, mereka punya Klaus, mereka punya Valentina. Dan bahkan aku bisa merasa damage dari Luke ini juga akan mulai sedikit berasa. Kalau mereka memang sudah tidak terlalu fokus untuk split push-nya. Iya. Mengingat tidak ada 2 turret test dari sisi Geekfam. Dan Lord Advantage dengan 3100 ini akan I'm membuat open ada that red 65. blacker. Keyboy masih selamat dibalikan kembali tim Paca. Karena mereka kehilangan Galaxy. Para pasukan dari Onyx mereka merespon balik. Ini bukan respon yang biasa. Mereka bahkan memaksa retribution depan sana atas Nile. Mencoba mendapatkan Sans Kyrie. Mungkin damage terjadi tapi balik lagi Profesor KB. Holy healing knock counter untuk kali ini. Kyrie mendapatkan Aboy. Disambut dengan sosok boost. Benjol pala dari Aboy. Penalty zone yang terlalu sakit. Padahal dia baru aja jadi Holy Crystal, tapi sepertinya Onyx. Oh, Nile mencoba untuk memporak-porak dapatkan dari sosok Onyx. Tidak berhenti. Mereka memaksa team fight. Recall kembali terjadi. Marque berhasil menyelesaikan clear minion yang sangat cepat. Tapi ternyata Marque di sana hanya buy time. Semaksimal mungkin. Mencoba untuk membuat para pasukan dari Onyx tidak menyelesaikan game ini. Tapi di balik sana, Poleski dengan ada crowd control. Luke, clear minion kembali terjadi. Tapi cewek dengan roar membuat Luke bakal coba buy time dan nampaknya berhasil. Tidak selesai kali ini, tapi mereka masih ada guntingan yang udah disiapkan Onyx. Luke, Aboy kali ini tidak bisa merespon dan tidak ada sosok apapun. Hanya buy time dan Luke tidak dibiarkan untuk pulang. Karena mereka udah mempersiapkan itu. Mereka kiting, mereka biarkan biar load selanjutnya akan bisa berada di next wave, Profesor. Usaha yang dilakukan sama Luke ini benar-benar membuat Geekfam punya nafas yang setidaknya sekarang mungkin mereka nggak bisa ngelakuin kontes ya, Prof. Aku malah mau kontradiksi dengan Momo-chan. Memang buy time terjadi. Ya. Mungkin nafas tambahan, tapi malah pertanyaan sebaliknya adalah ketika nafas ini mereka dapatkan Lordnya dan mereka masuk perangkap ke dalam Onyx yang udah siap dengan guntingan mereka. Ini malah menjadi sebuah pertanda kalau Geekfam yang dalam posisi terperangkap, Profesor. Dan itu mematahkan split push juga. Geekfam yang winning kondisinya 1-3-1 tadi posisinya. Ada Cloud, ada Pakito, bisa menjalankan lane jauh. Tapi kali ini benar-benar tershutdown semuanya. 4 poin kill dari Geekfam, 10.000 gold lead dari Onyx. Membuat kesenjangan dari segi goldnya benar-benar sangat jauh sekali. Tapi setidaknya ini menjadi 5 lawan 5. Ya, Ketika mereka Lordnya kembali masuk. lagi di lawan 5. Cewek tidak terperangkap, Aboy masih ada flicker, Mystic Gas! Flanking dari Aboy. Berhasil membuy time sedikit, tapi dengan ada Immortality, Baleski masih terlalu kuat. Push penalty zone-nya tidak mendapatkan Marque. Di belakang sana, damage terlalu besar diberikan oleh para pasukan dari Onyx, tapi Aboy masih bertahan. Dan lihat, Lordnya masih ditahan oleh para pasukan Geekfam walaupun mereka difight dan Blazing Wrath hanya clear minion. Kyrie masih terlalu kuat dan bahkan oleh Pantesa menghentikan pergerakan dari Marque dan game kedua dan tangan
Tim Onyx. Game kedua yang berhasil di-secure meskipun kita melihat Geek Bomb. Mereka berusaha sekuat mungkin untuk bisa men-drag game ini lebih jauh. Namun ternyata sang landak tidak ingin disetir begitu saja. 2-0 diamankan. Tapi Profesor KB, Momo-chan balik lagi. Ini bukan pertama kalinya Geek Farm berada di dalam under point atau under condition. Jadi Dan ini, mereka nggak usah khawatir. tapi masalah ini membuktikan bahwa Onyx dengan hero healernya, nggak cuma initiatornya. Kita tidak melihat Kufra, kita tidak melihat Chow dari Keyboy, ini Rafaela yang menandakan bahwa teamfight mereka makin lebih solid play. Tapi satu hal yang paling penting juga dari teamfight tadi, cewek yang mencuri perhatianku. Demon Hunter Sword yang dibuild se-early mungkin. Ya, Lalu ditambah dengan immortality yang tiba-tiba didapatkan ketika melihat adanya Apoy dan Luke yang melakukan flanking. Membuat dia sulit untuk ditargetkan. Dan pembelian dari item ketika team fight. Ini menandakan bahwa mechanical item management dari CW pun sangat-sangat ditakuti. Gold laner loh, bukan jungler sekarang. ya, prioritas item yang benar-benar dibutuhkan di saat team fight. Nah, karena dia gold laner, jadi perlunya item itu pasti tertutupi. Gold laner semuanya sekarang pasti bakal punya gold yang banyak. Ya, Gold yang banyak ini, dia convert gak cuma untuk power potion, tapi untuk item defense dia. Lagi jalan, lagi ngehit pakai iritel, tiba-tiba punya immortality dong. Jangan-jangan setelah immortality dia bakal build ke arah Rose Gold Meteor. Atau bahkan Winter Truncheon. Ini dia yang menandakan bahwa sekarang gold laner gak perlu fokus untuk flanking, gak perlu fokus untuk nge-deal damage, tapi gimana caranya bertahan hidup dengan item yang dimiliki dan gold yang didapatkan. wah, terlihat Onyx. Mereka tidak hanya belajar dari strategi atau mungkin planning di dalam gamenya, tapi gimana individual plannernya ini berjalan banget dari setiap pemainnya. Ya, tapi Kak, kayaknya aku gak kaget